Teman-teman kita yang lebih artis daripada kita juga kadang kalau ditegur nggak balas-balas deh. Mereka yang menyelaraskan harmonis. Luar biasa. Gila, jadi kan gua nggak ngeliat wujudnya sebenarnya kan. Tapi ternyata cukup viral ya. Kalau banyak hashtag orang banyak baca selalu. Oke, apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Yes. Nih, berapa lama meninggalkan senar gitar? Sebenarnya sih nggak meninggalkan ya. Terus keep kontak sih kita. Kesibukankah atau ada sesuatu kah? Something sesuatu. Enggak lah. Karena apa? Ya mungkin gimana bingung. Karena ini kali. Karena belum ada rezeki di sini. Jadi waktu itu kan abis ada kayak tur beberapa kota ya gitu. Terus gue juga ada ada yang harus dikerjakan di lain gitu. Tapi RSG maksudnya Iya, dia karena dia juga tetap rumah gue juga. Iya, rumah ya. tetap jalan, dia tetap tetap mantau ya. berkarya juga. Atau tetap saling kasih kabar gitu. Oh iya dong. Tetap support walaupun lagi ada di luar rumah kan gitu. Iya, kan bisa balik lagi kapan ya. Itu dia. Nah, Om Renold, kenapa menerima atau menghadirkan Ziko lagi di rumah senar gitar? Apakah dia datang sendiri kah atau Om Renold Itu alam semesta juga sih sebenarnya. luar biasa, semesta Iya. merestui. Nggak ada, maksudnya memang tiba-tiba kan kayak itu ya, orang ketemu datang dan pergi itu kayak sebenarnya ya itu tiba-tiba pokoknya dihadirin aja, kontak apa gitu segala macam. Tiba-tiba frekuensinya nyambung Iya ya. kan masih satu lingkungan juga kan. Ya maksudnya gue juga tahu apa yang Dia RSG lakukan. Mungkin juga sama lah. Om juga tahu apa yang gue lakukan. Oke, Ziko, apa sih yang membuat Om Ziko ini mau balik lagi ke rumah senar gitar ini? Kalau dibilang mau baik lagi, mungkin hati gue di RSG juga kali ya. Luar biasa. Iya tapi karena memang yang lainnya pada kemana sih tetap aja mantau gimana Iya. kabar-kabar. Karena gitu. gini maksudnya, gue lebih butuh persaudaraannya juga sih sebenarnya sih. Itu penting ya di dalam musik itu kan, musik seperti yang lo bilang, musik itu ada kita sama pencipta gitu kan. Ketika lo mengartikan musik seperti itu dan akhirnya itu biasanya ke semua kita termasuk gua, bahwa gua nggak pernah ngerasa lu sebagai saingan gua, tapi lu adalah bagian dari perjalanan musik yang sedang kita lakukan. Setuju gak? Iya setuju banget. Gue juga maksudnya saat gue keluar rumah gitu kan gue nggak mungkin dong ada kita berpikiran kelas atau apa gitu kan. Tetaplah gitu. Gue tetap gue anggap saudara semua gitu. Jadi kapanpun gue mau baik lagi. Gue mau nangis nih kok. Nah, oke, gue pengen tahu nih, mungkin sahabat musik Indonesia juga pengen tahu apa makna musik buat seorang Ziko. Makna musik sebenarnya sih luas ya gitu. Buat gue tuh musik kayak jiwa ya. Musik adalah kejujuran gitu. Kejujuran apapun yang gue lakukan itu pasti ke musik-musik juga. Saat kita mungkin lagi diam, kita lagi sedih, kita bisa mendengar musik. Kita lagi senang, kita bisa dengerin musik. Jadi musik luas banget, kayak guide kalau buat gue sebenarnya. Kalau buat gue ya. Jadi gue kayak kalau misalnya gue mungkin ngefans sesuatu, misalnya band atau Vokalis, vokal ya. atau jadi kayak gue tuh kayak kerasukan gitu. Kulit Gila terus nih gitu. Iya, gila. Jadi kan gue nggak ngeliat wujudnya sebenarnya kan. Cuman dengar Dengar audionya, iya, audio, suaranya gitu. imajinasi lu kemana-mana. Wah dong. iya, makanya gue bilang gue kayak kesurupan gitu. Gue nggak jelas gitu. Luas banget sih kalau bicara soal musik ya. Luar biasa. So tahu banget gue ya. Frekuensi, tapi itu benar sih bahwa musik itu adalah satu hal yang jujur dari seorang Karena musisi. kalau galau dia curhatnya ke gue om. Asli. Kita sering curhat-curhatan juga gitu. Iya. Boleh diceritakan sih pertama kali kalian berdua bertemu sehingga membentuk namanya senar gitar itu
ceritanya bisa di-share sedikit aja, nggak usah banyak ntar kita jadiin buku ntar. Nah, kalau itu lebih ke ini sih. Kalau senar gitar itu namanya kenapa senar gitar karena dulu nggak sengaja sih Om. Karena gue bingung mikirin apa ya, Firestar apa gitu, mikirin band. Gue main gitar udah senar gitar aja deh gitu. Terlintas aja gitu ngelihat senar gitar. Ya mungkin karena senar gitar udah terlalu dekat sama dia ya. Dan dari Gitar senar juga ya. dari senar gitar itu kan dia akhirnya menemukan nada-nada sehingga dia jadi penyanyi juga. Buat gue filosofinya sih iya gue belaga gila Iya, kan? aja lah nyanyi. Ini ada 6 senar gitu, 6 senar yang dari kecil gede sampai gede banget, dari suara rendah sampai tinggi banget gitu, dia bisa ciptakan. Terus akhirnya dia keluarlah nada-nada itu segala macam, dia bikin lirik. Dia termasuk orang aneh juga buat gue ya. Ya, itu Masa dia. sih aneh? Kadang- Aneh kadang gimana nih? Kadang ini gue udah lagu, wah tiba-tiba kok lagunya agak-agak tentang gue juga gitu kan. Terus ada lagi lagu, maksudnya berkarya nggak pernah habis lah dia untuk apa, berpikir tentang lagu, tentang musik dan semua. Gue belajar dari Om Iya sih, ini. lebih ke temen curhat juga intinya. Nah terus kemarin ini ketemu, nggak udahlah kita jalan lagi lah, ngapain sih di rumah? Maksudnya ngapain sih? Karena corona jadi nggak bikin something, itu gelisah hati gue Om. Oke. Ya gelisah itu mahal ya sebenarnya. Gelisah Buat gitu. kita sebagai kreator, rasa gelisah itu sebenarnya dibutuhkan oleh kita gitu loh. Karena dari rasa gelisah akhirnya kita bisa berpikir untuk berbuat sesuatu. Gitu. Iya, setidaknya mulai dulu. Ya, itu dia. Mulai dulu aja gitu, jangan. Ya banyak orang yang kalau gue pikir banyak orang hambatannya di situ tuh. Emang Setiap kali mau mulai ya paling susah untuk memulai itu kadang ya. ngitung untung ruginya dulu. Itu kadang-kadang buat kita untuk nggak berani untuk maju ya, nggak berani untuk memulai ya. Iya. Karena mulai itu sulit benar-benar. Kapan sampainya gitu. Karena setelah gelisah terus akhirnya wah gue harus ngapain nih, sehingga gelisah gue kadarnya agak berkurang. Akhirnya kalian berhasil ya, akhirnya memanage rasa gelisah itu sehingga dia menjadi sesuatu yang berguna bagi sesama gitu. Karena lirik dari senar gitar ini kan gue sempat kulik tuh, dulu ada lagu bahagia selalu. Nah di situ baru gue kaget nih, lu bisa nyanyi ternyata di sini. Sebenarnya yang buat gue tertarik di senar gitar itu saat gue denger lagu itu sebenarnya. Bahagia, gue juga. Gue juga, dia posting lagu. kita sama doa ya. Doa ya. Kita sama ternyata. Doa itu. Enggak, jadi Makanya gue juga akhirnya nyanyi lagu itu. Gue sampai sekarang selalu ngomong kalau kan bahagia selalu gitu. Gue selalu ngomong gitu. Ya emang ya. tapi ternyata cukup viral ya. Kalau banyak hashtag orang banyak bahagia selalu Dia bahagia. kan memang bahagia, emang harus begitu. Ada tuh video klipnya di channel YouTube-ku ya. Ada gua juga loh di situ nyanyi Dan bahagia ada selalu juga aduh goks. dengan versi aneh, versi aneh. Oh, kita lapis konsep itu kan? Iya dong. Nah, ada juga versi di channel latihannya. YouTube-ku. Gitu. Jadi pas lu pergi tuh, lu lagi kuliah di mana gitu ya? Lu mencari ilmu tapi di mana gini, gitu. gue di RSG tapi gue perform nggak pernah bawain lagu bahagia selalu. Oh iya benar. Jadi gue pas ini gue cerita aja ya. Ketika gue mau diajak nyanyi lagu itu, gue selalu berusaha untuk menyamakan mood lagu itu dengan persoalan yang gue alami. Oke. Jadi gue pernah nulis lagu tuh, Pantes keren, Om. mungkin sama semua kita juga gitu kan. Zaman kita dulu juga gitu. Kita berusaha mencari lagu yang sesuai dengan apa yang kita rasakan dari segi lirik atau dari segi musik pasti ya. Nah pas saat gue dengar lagu itu, terus ya dia kan posting di Instagram ya. Posting Instagram, gue belum ngulik-ngulik channel YouTube. Gue dulu kan nggak terlalu suka ngulik-ngulik channel YouTube. Gue cuman IG doang gue cari. Gue nonton, gue komen, wah keren nih, keren Om. Nah terus dia satu kata ajak gue, lu bantu gue nyanyi dong, kita ngejam yuk gitu. Ya udah, terus gue dengar lagu itu kan, gue dengar semua kan, gue harus nyanyi lagu itu. Terus Lo kulik ya? gue kulik, gue harus apal dong gitu. Karena gue paling nggak suka kalau nyanyi terus ada teks di depan. Jadi gue explore-nya nggak lebar gitu kan. Iya. Akhirnya gue denger, terus gue samain sama lagu gue yang judulnya Santai Saja Esok Masih Ada. Oh, pantas Lah, sambung ke sana nyambung ya. kan, kita kemarin akhirnya ya. pas di Lampung kan gue nyambung. Iya. Nyambung situ lagu itu. Moodnya sama dalam arti gini, dia kasih motivasi bahwa ngapain sih kita harus mikir sesuatu yang bikin kita nggak bahagia. Bahagia itu emang harus bahagia semua orang.
dengan begitu banyak persoalan yang lu alami lu harus bahagia. Dan itu gue nyambung. Akhirnya gue nggak mikir panjang, gue nggak mikir image gue sebagai vokalis band yang gue jalani atau siapapun. Gue bikin ya ini perjalanan loh, perjalanan musik yang gue harus terlibat gitu. Gue nyambung latihan, kita perform di situ dan di sana, di situ dan di sana, banyak tempat perform segala macam. Terus akhirnya senar gitar sendiri dari gue pindah ke ini. Gue pengen cari tahu tuh bahwa sudah banyak orang yang datang ke rumah senar gitar nih, sebagai vokalis atau sebagai personil itu. Sebagai seorang ya bisa dibilang founder atau yang membuat senar gitar, apa sih yang membuat lu selalu mencari dan terus mencari gitu? Ya, salah satunya ini. Sebelumnya gue mau ngomong itu salah satu bukti bahwa satu Konrad itu memang penyanyi. Dia ini Karena terus lagi kedua bikin gue pedenya satu. Kita main di Lampung, lagu Bahagia Selalu boleh dibilang sebenarnya promonya masih kecil. Iya, gaungnya dan itu penuh perjuangan kita. Iya kan? Gosipnya banyak. Kalau ngelihat yang di Lampung, Gue belum lihat sih, dan gue lihat ada di channel YouTube. Dan itu semua orang nyanyi loh. Di situ gue merinding kok. Di situ gue baru pede bahwa sebenarnya materi gue bagus. Sebenarnya gue nggak berani menilai karya gue. Gue hanya berani setelah orang lo bawain ternyata perfect, terus orang-orang ikut nyanyi. Itu lagu nggak pernah dibawain kan, lo manggung nggak pernah bawain. gue nggak pernah, gue ngerok aja. Dan Tapi itu orang keren. nyanyi om ya. Iya. Udah gitu ya. Baik, gue gugup nyapa. Gue keyboardisnya Indra Ki, men. Yo sama Indra gitu ya. Lu tahu kan gue dari kampung nih dulu. Nonton dia udah selain Juragan ST nonton nih. Juragan ST mesti nonton nih. Ada. Abang-abangan ya. Jadi itu gue dia yang main keyboard terus ya waktu itu kan senar gitar ada vokalisnya juga satu kan si itu siapa namanya? Ade. Oh, Ade. Ade juga. Jadi gue akhirnya gue mikir ini dia sebenarnya ini orang ini apa yang dia cari sih? Terus dia ini tuh nggak salah satu musisi yang buat gue luar biasa adalah dia selalu kasih optimisme ke kita yang lagi berjuang gitu loh. Gue yang lagi berjuang dia kasih optimis bahwa lu kece lu ini, dan ya gue harus jadi diri gue sendiri. Gue di situ juga gue sebut walayo. Iya. Untung gue nggak sebut ber di situ. Tapi ya itu akhirnya gue nemuin bahwa dia musisi yang memang benar-benar mencari. Dia mencari dari segi musiknya dia sendiri, dia jadi gitaris, terus nyanyi juga, bikin lagu juga, terus dia mencari orang juga. Dalam segi bahwa ada beberapa vokalis yang sudah ada di dalam senar gitar, entah itu dia berkarya recording kah atau hanya sekedar bantu untuk kita menyebarkan apa yang sedang kita lakukan gitu. Nanti gue terlibat juga, dan akhirnya ada Ziko juga yang dulu pertama pertama di senar gitar, sekarang udah balik. Ini bisa dibilang bahwa ini serangan balik para mantan gitu ya. Dia belajar di luar di tempat lain, terus dia balik ke rumah, dia akan bawa sesuatu. Dan ini pasti sahabat musik Indonesia pasti penasaran apa yang akan terjadi nanti, karena senar gitar itu selalu memberi kejutan. Dari lagu, dari yang nyanyi, personil, dan gerakan. Gerakan itu movementnya. Senar gitar selalu penuh dengan movement. Dia bekerja sama dengan ini, dengan itu, bikin konten segala macam, dan itu bisa dilihat di kontennya dia di Senar Gitar ya, official official YouTube-nya channel gitar. itu banyak di situ. Thank you. Banyak perjalanan musik Lebay kita ini Om Konrad dari tadi mah. Enggak, serius ini, benar, ini jujur nih, jujur. Jadi apa yang Om Reno lihat dari seorang Ziko sehingga bisa menerima dia kembali lagi? Pertanyaannya tuh. Simple sih, gue ngeliat dari sebenarnya dari apa yang dia lakuin masih konstan, masih Konsisten ya, konsisten masih di jalurnya. Gue nggak ngeliat dia tiba-tiba melacur kemana apa gimana gitu, cuman ya tetap aja konsisten. Dan itu tadi gue cuma bilang jalan lagi yuk gitu. Daripada kita nggak ada yang kita buat nih, gue masih ada lagu nih gitu. Oke, boleh dikasih dengan formasi Ziko udah turn back ya, turn back love mungkin, atau turn back
happy, tahan back, bawa kembali bahagia itu ya. Jadi apa yang akan dikeluarkan atau yang akan diproduce bersama Senar Gitar mau lakukan apa? Single kedua sih. Jadi kebetulan Ketiga lah dong. Bahagia Selalu pertama. Oh iya bagus. Oh iya ya ketiga ya bisa dibilang. Nah. Karena sebenarnya vitamin itu Oh untuk untuk album? Iya. Kalau Senar Gitar kan album. Haha. Terus kemarin itu yang Vitamin? itu pakai R, Renault Renault and Senar Gitar dan sekarang menjadi Senar Gitar. Sebenarnya tetap aja lah karena ini branding sih ya. Iya benar dan itu rumah loh sebenarnya. Jadi maksud gua oke lah. Apalah sebuah artis sebuah nama. Yes. Yang Iya. penting karyanya. Nah itu dia, dan cenderung ya di Indonesia itu ketika ada embel-embel nama di situ orang cenderung melihat itu sebagai proyek solo. Dan yang gue pantau gue sebagai musisi bahwa gue juga melakukan ada nama gue di band itu. Akhirnya gue juga nggak menyebut itu sebagai sebuah band tapi sebagai sebuah rumah. Karena di rumah itu kan kita nggak ada komitmen sebenarnya, tapi ada pengertian. Kalau di band itu kan ada komitmen, ada tanggung jawab yang lebih besar dibanding rasa pengertian gitu. Karena ketika lu udah berkomitmen bahwa posisi kita sama sebagai pemain bass kah, pemain drum kah, sebagai pemain gitar atau vokalis, semua sama. Bebannya sama adalah membesarkan rumah itu, menggedekan rumah itu. Terus ya itu banyak juga anggapan bahwa di Indonesia itu cenderung bahwa solo dan band itu hanya dibedakan dari segi uang. Bukan pada tanggung jawab. Betul loh. Gitu kan, gue sering ngobrol sama dia juga gitu. Karena kadang-kadang kalau di solo teman-teman yang diajak solo, ini dapat lebih gede. Oh, iya. Enggak bicara soal tanggung jawab, karena tanggung jawabnya dia lebih gede gitu. Apalagi kalau Padahal ada sama. Iya, padahal sama. Tujuannya kan untuk membesarkan itu kan. Jadi ya Semoga tuh jadi maksud gue gini. Semoga cara Sami ini juga bisa ngelurusin pandangan-pandangan. itu dia. Karena Soal rasis di musik, di karya musik. gitu. Itu Karena pun gue baru tahu dari lu dan baru sadar. nah itu dia, karena itu gue bilang karena di Sami ini kan program yang dibikin bahwa ini dari musisi, oleh musisi, untuk musisi dan juga sahabat musik Indonesia. Karena mereka juga bagian dari pergerakan kita. Betul. Iya kan? Betul. Nah, oke. Apa Jadi, makna fans atau penikmat atau sahabat musik itu buat seorang Renault atau seorang Ziko atau buat Senar Gitar tuh mereka tuh seperti apa sih fans dan itu kalian namakan mereka sebagai apa gitu? Gue bersyukurnya mereka yang mengapresiasi. Lu gimana dong? Baik Balik, dong, seru balik dong ya. Lu langsung sein kanan nih muter balik gitu. Buat gue sih mereka itu sebenarnya Ya, jangan gitu ya.